Oke, dah. Oke, nih aku contoh pakai gold aja, soalnya gold enak banget. Kalau mau weekly profile, seperti biasa kalau aku pribadi, itu weekly bias dulu. Ya, weekly biasnya gimana? RL IRL, gampang kalau aku pribadi. Jadi ini dia BC, habis itu di sini dia udah CSD, ya karena dia udah CSD berarti order flow-nya udah bullish, tapi kemarin dia sempat ini kan apa namanya reject buy side liquidity. Terus apa namanya weekly outlook yang minggu lalu di sini aku udah bilang nih, aku kecilin dulu. Kalau masih ingat kemarin aku bilang gini, ini daily rejection block itu bisa jadi ERL, ERL, IRL. Jadi nanti setelah dia nyentuh ini, kita lihat dulu hari Seninnya dia playoutnya kayak gimana. Ternyata hari Senin sama Selasanya nggak bisa ngambil low yang di bawah ini. Berarti otomatis targetnya ke atas ini sama atas ini. Objektif pertama udah kena ya yang ini. Jadi apa weekly outlooknya yang kemarin lumayan GG. Dah. Terus lanjut lagi ke apa namanya weekly profile. Nentuin weekly bias dulu. Kalau aku pribadi dah begini. IRL ke ERL. Terus ini kan setelah ERL. Setelah ERL berarti kemana? Ke IRL. Nih IRL. Tapi di weekly dia cuma kena OB ini kan. Belum kena fair value gap yang ini. Terus ngeceknya kalau aku pribadi tinggal dicek ke pair korelasi yang saling berkorelasi. Nah ini kalau di pair yang berkorelasi, fair value gap yang ini itu dia letaknya kalau di apa namanya XAG silver itu di sini udah di displace. Memang si XAU ini kelihatan lebih bullish daripada XAG. Tapi di XAG dia juga ada ini, ada OB ini yang dia masih nahan untuk saat ini. Jadi nanti lihat dulu reaksinya hari Senin sama hari Selasa. Kalau misal dia apa namanya cuma ngesup doang di atas, habis itu nanti turun, ya bisa jadi ke fair value gap ini dulu. Begitu. Karena SM ini kan SMT dia, ini ngambil high, yang ini dia nggak ngambil high. Tapi kalau secara bearishnya dia udah ketahan di daily rejection block yang tadi, yang minggu lalu aku bikin itu, yang ini. Itu. Nah, otomatis biasnya untuk sementara ini kan masih bullish karena belum ada tanda-tanda untuk bearish. Jadi ya udah anggap satu minggu ini belum jadi, udah jadi ya, ngomong aja udah jadilah. Terus karena kemarin aku udah bilang rejection block ini signifikan dan hari Selasa sama Seninnya dia nggak bisa ngesub di bawah, otomatis kan ERL yang di atas ini jadi target. Ya otomatis kita sudah bisa menentukan atau bisa memperkirakan kalau next weeknya kalau misal hari Senin sama Selasanya nggak ngesub ke bawah atau nggak displace ke bawah, nanti dia jadi classic expansion ke atas. Ini aku hilang dulu. Begitu. Terus karena weekly bias udah dapet, dia bisa jadi bullish tergantung apa namanya hari Senin sama Selasanya. Karena rejection block yang ini kan, aku kasih namanya rejection block nggak ada RJB. Nah, karena rejection block ini jadi IRL internal liquidity. Ini ke eksternal terdekat dulu. Dia udah kena first objektifnya, tinggal ke sini. Udah. Jadi karena udah punya bias bullish untuk satu minggu ke depan, kita lihat sekarang anotasi buat weekly profilnya. Kita tandai dulu hari Senin. Nih, Senin, terus Selasa, Rabu,
Kamis, Jumat. Dah, ini. Kalau ini jelas banget ya. Ini kalau dikombin sama PD array, di sini nggak ada, daily nggak ada, 4 jam. Nah, 4 jamnya ada dia. Ini kalau aku pribadi, ini udah MSS. Ini MSS. Jadi strukturnya udah menunjukkan bullish. Terus ini udah displace-nya dia juga udah ninggalin BC nih kan. Ninggalin fair value gap ini. Jadi hari Senin ini kan Senin. Dia setelah MSS di hari Jumat, dia retrace masuk ke area OTE juga ini kan. Swing masuk ke area OTE, masuk ke 705 dia. Pas sekali 705 ini. Pas sekali 705. Dah, ini masuk OTE. Taruh fokus saja biar nggak bikin ribet. 0,75 OTE. Dah, buka. Kalau weekly profile paling enak ngelihatnya di time frame 1 jam. Dah, ini udah masuk OTE. Terus juga di sini ngepasin ada fair value gap. Kena nggak dia nih? Aku nggak trade gold soalnya. Nah, kena dia. Dah. Jadi pas di OTE, pas di apa namanya? Fair value gap, pas juga di time yang tepat karena dia setelah displace, karena hari Jumatnya dia itu konsolidasi, jadi hari Seninnya itu bisa jadi nggak ding, dia ekspansi ini take give ya. Ini take give. Jadi ini konsolidasi menurun, jadi low of the week. Habis itu dia lanjut turun ke atas. Terus kenapa ini dia nggak turun ke bawah? Nggak bikin low of the week di hari Selasa. Seharusnya kan kalau sesuai quarterly teori dia AMDX. Kalau misal dia classic expansion. Tapi ini kondisinya dia langsung lanjut ke atas. Yang jadi low of the week-nya itu hari Senin. Jadi dilihat aja dulu di korelasi pairnya. Nah, korelasi pairnya ternyata ini SMT dia. Ini udah ngambil low. Si XAG sudah ngambil low. Yang si XAU-nya dia nggak ngambil low. Jadi udah valid, sudah bisa dibilang valid semenjak hari Senin ini. Kalau ini udah jadi long term low LTR. Udah valid ini. Udah begitu. Karena ini dia anggapannya sudah ngambil PWL. Dah begitu guys. Jadi kalau sudah tahu di sini bakal sudah fix jadi long term low dan di sini udah dikonfirm ada short term low, udah dia displace ke atas ini. Dia displace BMS. Dan ini dia BMS. Lanjut dah naik dia. Jadi classic expansion week gitu. Terus kalau mau weekly profile bagusnya juga dikombin sama news. Jadi kalau misalnya ada high impact news, nanti kita bisa menyesuaikan kapan dia bakal reversal atau ekspansinya. Makanya trading itu bagusnya kayak minggu lalu ini, hari Selasa dia di boost sama red folder news nih. Ada CB consumer, habis itu ada job opening apa itu aku nggak tahu. Ya pokoknya gitu. Ini dia ekspansi jam 10. Nah ini pas dia jam 10 retrace buat ngambil ini doang. Habis itu baru dia lanjut ekspansi. Jadi newsnya news manipulasi nih. Yang hari Selasa. Udah kayak begitu. Hari Rabu atau Kamis ya kemarin ya. FOMC hari Rabu. Nah ini Rabunya dia ngepam nih. FOMC ngasih injection liquidity buat bikin penerusan atau classic expansionnya diterusin. Udah ini udah jadi classic expansion. Jadi kalau template-nya kan secara ringkasnya template-nya orang-orang biasanya gini. Konsolidasi, manipulasi, habis itu ekspansi. Biasanya gitu.
Nah, terus kalau misalnya ini dia nggak ngambil low dari konsolidasinya ini, dia cuma bikin kayak gini doang, langsung ekspansi ke atas. Ya kayak tadi aku bilang, kita lihat pair korelasinya dulu kayak gini. Sudah jadi kelihatan pair korelasinya si XAG ngambil bawah, yang XAU nggak ngambil bawah, berarti udah fix dia ini jadi low of the week hari Senin. Karena si XAG dia udah manipulasi ke bawah si XAG. Itu ya guys. Mudah sekali weekly profile. Nah, ini cara nentuin weekly profileku kayak gitu. Jadi cuma kalau mau gampang, nggak mau pusing, pakai AMDX atau XAMD itu gampang banget parah. Nggak usah pusing. Nanti dia yang agak pusing tuh kalau misal jadi apa namanya tersedia reversal itu agak susah kalau pakai XAMD, sama kalau jadi uh, apa namanya bukan midweek reversal, TGIF. Nah, TGIF itu agak agak berat kalau pakai quarterly teori, soalnya Jumat di quarterly teori dia nggak masuk. Udah itu sih, makanya aku kalau misal mau gampangnya buat nentuin weekly profile itu pakai quarterly teori aja, itu gampang banget, cocok buat yang masih awal-awal dan malas belajar ICT. Kalau misal aku pribadi, aku ngeliat strukturnya kayak tadi, ngeliat weekly bias dulu pertama tadi, terus ngeliat strukturnya, sudah sudah tahu biasnya gimana, kayak tadi ini ada rejection block, dia ke reject, habis itu dia strukturnya udah break, bahasa lainnya MSS, terus dia udah manipulasi ke bawah yang XAG, ya udah jadilah classic expansion week buat satu minggu yang kemarin ini, begitu. Terus nanti apa namanya weekly profile itu ada classic expansion kayak biasa gini, ada juga yang dia midweek reversal jadi konsolidasi, terus nanti di hari Rabu dia reversal, ada juga yang reversal di hari Kamis, ada yang kayak begitu, tapi ini nggak terlalu mulus juga kayak gini sih, kayak gini-gini dia. Nah, biasanya kayak gitu. Itu ya guys, ini apa namanya yang paling sering kejadian weekly profile-nya, yang ini nih paling sering kejadian kalau menurutku ya, sepenglihatanku, yang tersedia reversal. Kalau misal dia konsolidasi kayak EUR 2 minggu yang lalu, ntar aku buka EUR, aku nggak nyimpen EUR. EUR. Nah, ini kan dia konsolidasi hari Senin nih, start dari sini. Nih, aduh, belum. Ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Nah, ini kan konsolidasi dia. Kalau kayak gini nih agak bingungin dia. Maksudnya bisa jadi ini dibilang itu classic expansion week. Karena apa? Dia udah ngambil high di sini. Kalau dicek juga korelasi pairnya, nih, ini yang ini dia udah ngambil high juga korelasi pairnya. Bisa dibilang classic expansion week, tapi di hari Rabu sama Kamisnya dia konsolidasi. Kenapa dia konsolidasi? Ya tinggal dilihat higher time frame-nya aja, kalau aku pribadi sih gitu. Bisa jadi juga dibilang karena di sini ada apa namanya
akumulasi news ini kan gap-gap sama week-week ini bekasnya news beberapa minggu yang lalu. Jadi resting liquidity di bawah ini perlu sedikit bensin bahasanya. Ngambil liquidity di atas ini kayak gitu. Baru nanti dia bisa ngegas turun atau bahasanya kalau secara premium discount itu lagi ada di equilibrium. Dah bahasa gampangnya gitu. Makanya yang minggu lalu itu dia bisa dibilang classic expansion, tapi hari Kamisnya dia nggak bisa lanjutin ekspansinya karena posisinya lagi di sini nih. Makanya apa namanya? Kalau weekly profile aku pribadi fokusnya ke market structure sama order flow-nya gitu. Order flow-nya udah jelas dia bearish, harusnya dia bisa forming classic expansion week. Nah, ini kan dia ekspansinya hari Senin ya. Bukan hari Jumat ini. Ini hari Senin di London. Ya London. Bukan di minggu ininya. Next week-nya dia baru ekspansi. Nah, begitu. Makanya nanti yang agak sulit itu kalau misal weekly profile-nya itu konsolidasi. Ini hitungannya kalau aku pribadi konsolidasi sih. Bisa dibilang juga classic expansion, cuma ekspansinya dia nggak bisa sampai expand gitu, nggak bisa karena ya tadi ini apa namanya lagi ada di area penting ini, terus ada di equilibrium juga di higher time frame. Nih. Dari sini ke sini, ini equilibrium ini. Makanya dia nggak bisa displace ke bawah. Itu ya guys. Ini juga dia building liquidity, FMC dia ke pump. Tuh, fokusnya ke market structure kalau weekly profile. Itu ya guys, itu weekly profile sih aku begitu. Diingat-ingat kayak tadi kataku, bias weekly dulu. Setelah bias weekly ketemu market structure, habis itu dikombin sama news yang ada. Jadi kita bisa memperkirakan kapan harga itu bakal injeksi liquidity sesuai dengan bias weekly kita. Istilahnya begitu ya guys. Udah begitu. Ada yang ditanya dulu nggak? Kalau ada ditulis ya.